Pertumbuhan ruang digital nasional dalam 2 tahun terakhir membawa Indonesia memasuki fase baru transformasi internet. Lonjakan trafik, semakin beragamnya platform digital, serta meningkatnya partisipasi publik, membuat kebutuhan pengawasan ruang digital semakin mendesak. Pengawasan yang efektif menjadi kunci untuk menjaga keamanan dan keberlanjutan ekosistem digital yang sehat di tengah pesatnya perkembangan dunia maya. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar, menjelaskan bahwa buku data Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Ditjenwasdigi, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia mencatat pergeseran signifikan dalam pendekatan pengawasan ruang digital. Negara kini tidak hanya fokus pada penindakan konten bermasalah, tetapi juga mengutamakan penguatan tata kelola platform, mekanisme kepatuhan, dan perlindungan kelompok rentan di ruang digital, khususnya anak-anak dan remaja. Risiko di ruang digital berkembang semakin kompleks dan terstruktur, dengan tantangan yang melibatkan penyebaran konten ilegal, hoaks, kekerasan, serta potensi kerusakan sosial akibat penyalahgunaan teknologi. Oleh karena itu, pengawasan tidak bisa dilakukan secara reaktif, melainkan harus dilakukan secara sistematis, terukur, dan melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, platform digital, serta masyarakat sebagai bagian dari ekosistem yang lebih luas. Salah satu langkah penguatan pengawasan yang penting pada 2025 adalah pengesahan dan implementasi kebijakan perlindungan anak di ruang digital melalui Peraturan Pemerintah Tunas, PP Tunas, yang mengatur tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Kebijakan ini mewajibkan semua platform digital untuk menerapkan kontrol akses konten, verifikasi usia, serta fitur perlindungan bagi anak, agar mereka dapat mengakses ruang digital dengan aman dan terhindar dari potensi bahaya, seperti konten yang tidak pantas. Perubahan paradigma pengawasan ini menandai langkah penting dalam upaya melindungi generasi muda. Tidak hanya fokus pada pengawasan konten, tetapi juga pada desain sistem dan tanggung jawab yang harus dipikul oleh platform digital dalam menciptakan ruang digital yang aman. Pengaturan fitur, klasifikasi usia, serta mitigasi risiko menjadi bagian dari upaya ini untuk melindungi anak dan remaja, sebagai kelompok pengguna yang rentan. Alexander Sabar menekankan bahwa perlindungan anak di ruang digital harus dimulai dari hulu, yakni dari bagaimana sistem dan fitur platform dirancang. Melalui PP Tunas, pemerintah mendorong platform digital untuk memastikan adanya kontrol akses, klasifikasi usia, dan mekanisme perlindungan yang memadai agar anak dapat menggunakan ruang digital secara aman. Selain perlindungan anak, Komdigi juga terus memperkuat penegakan kepatuhan terhadap penyelenggara sistem elektronik, khususnya platform berbasis User-Generated Content, UGC. Upaya ini dilakukan melalui sistem kepatuhan moderasi konten, SAMAN, untuk mendorong platform menjalankan kewajibannya dalam moderasi konten dengan lebih akuntabel. Sejak Oktober 2025, sanksi administratif mulai diterapkan terhadap platform yang tidak memenuhi kewajiban tersebut, sebagai bagian dari penguatan tata kelola platform digital. Pengawasan ruang digital dilakukan secara adaptif terhadap dinamika platform populer, termasuk layanan game dan konten buatan pengguna. Langkah ini dilakukan melalui evaluasi risiko, dialog dengan penyedia layanan, serta penyesuaian kebijakan internal platform untuk memastikan mereka mampu menjaga ekosistem digital yang sehat dan menghindari potensi penyalahgunaan. Komdigi juga menegaskan bahwa pengawasan tidak dimaksudkan untuk membatasi ruang berekspresi atau inovasi, melainkan untuk memastikan bahwa setiap platform menjalankan tanggung jawabnya dalam melindungi pengguna dan menjaga ekosistem digital tetap sehat, aman, dan tidak merugikan pihak lain. Dalam laporan buku data Wasdigi, penanganan konten ilegal menjadi salah satu indikator keberhasilan pengawasan. Sepanjang periode laporan, Komdigi mencatat lebih dari 2,6 juta penanganan konten perjudian daring lintas kanal. Sebagian besar penindakan dilakukan terhadap situs web dan alamat IP, meskipun terjadi pergeseran distribusi konten ke kanal lain seperti layanan berbagi file dan media sosial. Polarisasi serupa juga terlihat pada konten pornografi, dengan lebih dari 650.000 penanganan konten yang terkait. Sebagian besar penanganan berasal dari situs web, namun munculnya konten pornografi di berbagai platform yang banyak diakses oleh remaja semakin memperkuat urgensi kebijakan perlindungan anak dan pengawasan berbasis risiko di ruang digital. Partisipasi publik juga menjadi bagian penting dalam pengawasan ruang digital. Melalui platform aduankonten.id, masyarakat turut berperan dengan menyampaikan lebih dari 350.000 laporan konten negatif. Selain itu, lembaga penegak hukum dan institusi keuangan juga berperan aktif dengan melaporkan lebih dari 550.000 URL yang mencurigakan melalui aduan instansi. Tekanan terhadap pengawasan ruang digital semakin meningkat seiring dengan lonjakan trafik internet nasional. Buku data Wasdigi mencatat akumulasi trafik dari 4 operator seluler terbesar yang meningkat dari 50,69 juta TB pada 2024 menjadi 55,95 juta TB pada 2025.
Proyeksi pertumbuhan trafik internet Indonesia periode 2025 hingga 2000. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila. Listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.